Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Mendung menyelimuti Pleret, Bantul, Managala. Banyak sekali orang memframing, membuli seorang sosok putra kiai yang teguh dalam mengajarkan agama, bahkan mempunyai pondok pesantren yang menciptakan santri-santri yang berkualitas, hafidhoh Al-Quran, dan mereka diberi skill-skill bagaimana mencintai bangsa ini dan tidak meninggalkan ajaran leluhur kita bersama. Dia adalah Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi atau yang dikenal dengan Gus Fuad Pleret. Adalah seorang kiai dari Wonokromo, sebuah kampung yang terkenal sebagai salah satu kampungnya para santri dan kiai di Jogja. Beliau lahir di Wonokromo tahun 1970 dari pasangan Haji Ahmad Abdul Bakti dan Ning Hajah Siti Muyasyarah, putri Kiai Sangitu Wonokromo. Kiai Sangitu adalah merupakan tokoh dari Muhammadiyah, manakala cucunya Kiai Haji Muhammad Fuad Riyadi sebagai keturunan PKI. Tentunya ini sudah mencederai saudara-saudara kita dari Muhammadiyah. Kiai Sangitu merupakan kiai dari jalur sang ayah. Gus Fuad adalah keturunan Wali Kutub Kiai Abdul Rauf Wonokromo, naik ke atas hingga Sunan Ampel. Sedangkan dari jalur ibundanya beliau adalah cucu Kiai Sangitu dan Nyai Warsinah, putri Kiai Khalil Wonokromo. Kiai Sangitu, kakek beliau ini berasal dari Kampung Melangi, keturunan Kiai Nuriman Melangi yang terkenal dengan Kanjeng Pangeran Haryo Sandio yang dulu akan dinobatkan sebagai Raja Mataram. Dan beliau memilih untuk mengajarkan agama Islam, sehingga saudaranya lah yang bernama Pangeran Mampu Bumi yang dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan bergenerasi Sultan Hamengkubuwono pertama. Gus Fuad sejak kecil dididik sang ayah untuk berprihatin dan bekerja keras menuntut ilmu dengan mengkaji kepada para kiai di kampung Wonokromo. Waktu subuh, bata asar, maghrib hingga hampir tengah malam adalah jadwal mengaji harian Gus Fuad kecil. Mulai dari mengaji Quran, ilmu nahwu, balaghah, hingga membaca kitab-kitab kuning. Ada kisah menarik dari tahun-tahun menjelang kelahiran Gus Fuad. Saat itu Ayahanda Haji Bakti bersama istrinya Ning Muyasyarah menghadap Abu Yatim Yati Banten. Haji Bakti dan istrinya belum tahu jika sang istri sedang hamil anak pertama kala itu. Singkat cerita, Abu Yatim Yati menebak bahwa Haji Bakti bercita mempunyai anak yang kelak menjadi kiai, sekaligus memberitahukannya bahwa Ning Muyasyarah sedang mengandung anak pertamanya. Kemudian akan lahir anak kedua, yaitu anak pertama yang perempuan, dan lahir nanti anak laki-laki yang menjadi satu-satunya anak laki-laki Haji Bakti. Nah, itulah yang kelak menjadi seorang kiai. Beri nama anak laki-lakimu itu Fuad. Besok biar Mukhid atau Kiai Abdul Mukhid jejeran yang mengajarkannya. Aing atau saya akan berikan stempel kekiaian Fuad kelak, pesan Abu Yatim Yati kepada Haji Bakti. Oleh sebab itu sejak kecil Gus Fuad sudah dipanggil kiai oleh para kiai di Wonokromo karena pesan Abu Yatim Yati tersebut. Kembali ke masa kecil Gus Fuad, beliau berguru Al-Quran kepada Kiai Abdul Basit Wonokromo.
murid Kiai Abdul Qadir putra Kiai Munawir Kiai Apyak. Beliau juga berguru ilmu nahwu dan balanggoh kepada Kiai Abdul Mukhti yang merupakan murid kakek Gus Fuad sendiri. Kiai Saeng itu yang terkenal alim kitab dan masternya ilmu nahwu di Jogja. Hatam belajar segala macam ilmu agama Gus Fuad remaja yang haus berbagai macam ilmu, menyibukkan dirinya untuk belajar di samping kitab kuning. Beliau setiap hari membaca buku pengetahuan mulai dari filsafat hingga sastra. Puncaknya beliau berguru kepada Rakil Suwarno Prago Lapati, gurunya para penyair dan sastrawan seperti M.H. Ainun Najib, Ebit GAD, dan lain sebagainya. Sempat menjadi wartawan di beberapa surat kabar terkemuka. Setelah menikah, Gus Fuad kemudian menjadi seorang guru PNS yang sekarang ASN. Selama 14 tahun dari 1995 hingga 2009. Menuruti keinginan sang ibunda sekitar tahun 1996 itu pula Gus Fuad menemukan guru utamanya dalam ilmu agama atau dalam tradisi pesantren disebut futuh. Kiai Abdul Mukhid jejeran sesuai ramalan Abu Yatim Yati. Gus Fuad juga berguru kepada Kiai Muhammad Busro, menyempurnakan wawasan kitab kuningnya. Pada tahun 2000, Gus Fuad seperti biasa pergi ke Banten menghadap Abu Yatim Yati. Saat itu sang wali kutub Banten memberikan stempel kekiaian kepada Gus Fuad dan tiba-tiba menyuruh Gus Fuad mengurus pesantren. Pulang sana, urus pesantren dan santri-santrimu. Gus Fuad sedikit kebingungan sebab di rumah tidak ada seorang santri pun. Benar saja, 9 hari kemudian datang 9 anak muda kepada Gus Fuad menyatakan diri sebagai santrinya. Tinggal sebagai santri mukim, Gus Fuad belajar ilmu agama karena memang belum ada gedung pesantren untuk tinggal atas santrinya. Gus Fuad mengontrak rumah tetangga di Wonokromo untuk tinggal pada para santri mukimnya. Itulah cikal bakal pesantren Gus Fuad yang berdiri hingga kini bernama Raudhatul Fatihah dan sekarang bertempat di Pleret 3 km di timur Wonokromo. Sebagai seorang kiai, Gus Fuad terkenal sebagai kiai yang nyentrik namun tegas dalam garis kebenaran. Beliau di samping berdakwah juga merupakan seni rupa, melukis Arab dengan para penulis. Begitu pula di dunia musik, bahkan mengarang lebih dari 100 lagu, memotivasi para pemusik untuk menjadi lebih sukses di dunia sastra. Tak perlu diragukan lagi karena menciptakan beberapa orang penyair sastrawan pun saat biografi ini ditulis, Gus Fuad sedang lebih banyak menggunakan gamelan Jawa sebagai media dakwahnya, seperti leluhurnya Wali Songo. Dalam rangka mendakwah pula, Gus Fuad menjalin kerjasama dengan PT KAI pada tahun 2009 hingga 2013 untuk membina spiritual dan mental ribuan pegawai PT KAI yang dalam periode tersebut secara bergantian dititipkan menginap di pondok beliau. Sehari 2 hari hasilnya pun langsung terlihat saat PT KAI ditetapkan pemerintah sebagai BUMN terbaik saat itu. Dalam pergaulan sosial, Gus Fuad terkenal suka merangkul kaum abangan, membela pihak yang lemah, dan menjunjung tinggi toleransi kepada penganut agama lain. Anak-anak muda Kristen dan Katolik banyak yang berikrar menjadi santri Gus Fuad tanpa dipaksa berganti agama. Dalam hal berbangsa bernegara, Gus Fuad adalah nasionalis sejati dan seorang yang berpegang teguh kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika sebagai tolok ukur bagaimana seorang kiai yang meyakini bahwa Pancasila adalah tafsir terbaik dari Islam itu sendiri dalam bidang sosial beragama. Bahkan salah seorang sahabat beliau, seorang jenderal nasionalis, sangat kagum dengan kecintaan Gus Fuad kepada Pancasila hingga menjuluki beliau sebagai sang radikal Pancasila. Sebagai bentuk pujian dan menghormati suatu hal yang tidak mengherankan mengingat kakek
Gus Fuad Kiai Saeng itu adalah seorang pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari kalangan sipil. Pondok Kiai Saeng itu di Wonokromo digunakan sebagai salah satu posko untuk menampung para tentara dan pejuang kemerdekaan saat itu. Bahkan Letnan Komarudin yang terkenal adalah santri Kiai Saeng itu sebagai apa yang kita ketahui adalah kakek Gus Fuad. Kembali ke sosok Gus Fuad, beliau dikenal pula sebagai seorang pemikir ulung, cerdas dan ahli dalam takwil seperti ciri khas kakeknya Kiai Saeng itu. Hingga kini murid-murid Gus Fuad banyak bertebaran di berbagai daerah dengan berbagai profesi, namun memegang bekal ajaran beliau, apapun profesimu, sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama makhluk di bumi yang kita cintai ini. Saat ini beliau di framing, disudutkan, bahkan sebagai tokoh PKI, keturunan PKI, yang dihalalkan darahnya. Sungguh miris, manakala ada orang berteriak-teriak belum tahu bagaimana sosok biografi beliau Gus Fuad Pleret, sehingga gampang mengvonis, gampang menuduh. Catatan kelam ini akan diingat oleh para anak cucu kita manakala orang yang benar-benar menegakkan Pancasila, mengajarkan syariat agama Islam, begitu mudahnya dipojokkan hanya karena kepentingan kelompoknya, hanya demi untuk bagaimana sosok yang mereka kagumi sebagai orang alim tercatat sebagai pahlawan nasional di bumi yang kita cintai ini. Sekali lagi mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.